Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan dalil-dalil yang berkenaan dengan itsbatu ru'yatil mu'minina li rabbihim yaumal qiyamah. Ini dalil-dalil yang berkenaan dengan penetapan bahwa orang-orang yang beriman ini melihat Rabb mereka pada hari kiamat. Dan kita telah sebutkan juga penutup dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwa barang siapa yang mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an, ya, barang siapa yang mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an, memikirkan makna-maknanya, maka dia akan mendapati kebenaran. Dia akan jelas baginya thariqul haq, ya, jalan kebenaran. Nah, setelah itu, ini setelah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan dalil-dalil tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an, beliau pun masuk ke dalam pembahasan As-Sunnah. Jadi yang menunjukkan tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini bukan saja dari Al-Qur'an, tapi juga dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu beliau mengatakan di sini, disebutkan oleh pensyarah, al-istidlalu ala isbati asma'illahi wa sifatihi minas sunan atau minas sunnah. Pendalilan dari as-sunnah untuk menetapkan nama Allah dan sifatnya. Qala faslun. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, pasal. Tsumma fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasunnatu tufassirul Qur'an, maka sunnah itu mentafsirkan Al-Qur'an. Wa tubayyinuhu, dan menjelaskannya. Wa tadullu alaihi, dan menunjukkan maknanya. Wa tu'abbiru anhu, dan mengungkapkannya. Jadi kata beliau bahwa as-sunnah dan Al-Qur'an ini saling berhubungan. As-sunnah itu menjelaskan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Faqauluhu atau qala syarihu hafizahullahu taala, dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan ketika menjelaskan frase ini, kata beliau, wa qauluhu thumma fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadza adfun ala qaulihi fi ma sabaq wa qad dakhala fi hadhihi al-jumlah ma wasafa Allahu bihi nafsahu fi suratil Ikhlas ila akhirih. Maka ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tsumma fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian juga di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan ataf dari ucapan beliau sebelumnya bahwa telah masuk, ya, faqad dakhala fi hadhil jumlah ma wasafa Allah bihi nafsihi ma wasafa bihi nafsahu fi suratil Ikhlas. Jadi ini kembali ke awal kitab di mana Syekhul Islam mengatakan bahwa, ya, termasuk pembicaraan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang Allah sifatkan dalam surat Al-Ikhlas, di dalam Al-Qur'an. Kemudian setelah beliau menyelesaikan itu, ya, tsumma fi sunnah. Kemudian juga dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pembicaraan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini bukan hanya di dalam Al-Qur'an saja, tapi juga di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ai wa dakhala fiha ma wasafa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam rabbahu
fima waradat bihi as-sunnatus sahihah. Ya. Dan pembicaraan ini juga berkaitan dengan apa yang disifati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau alaihi salatu wasallam mensifati Rabb-nya. Jadi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya dari Al-Qur'an saja, tapi juga ya dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala fima waradat bihi as-sunnatus sahihah. Sebagaimana yang telah warid yang kita dapatkan dalam sunnah yang sahihah. Ya, sunnah yang sahih. Hadis yang sahih. Ya, jadi kita juga menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dari Al-Qur'an saja, tapi juga dari sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok kita juga mengambil sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menetapkan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala? Kata beliau, li'anna sunnata hiyal aslu tsani alladhi yajibu ar-ruju'u ilaihi ba'da kitabillahi azza wa jal. Karena sesungguhnya as-sunnah ini adalah ya prinsip yang kedua yang wajib bagi kita untuk kembali kepadanya setelah kitabullah azza wa jal. Jadi Al-Quran itu yang pertama yang menjadi rujukan kita. Kemudian yang kedua ya adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ini ayat yang menunjukkan wajibnya kita untuk kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallahi war rasul. Apabila kalian berselisih atau berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah, ini kembalikan kepada Al-Quran, dan dikembalikan kepada Rasul, yakni dikembalikan kepada sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Ini harusnya menjadi prinsip setiap muslim. Ketika mereka berselisih pendapat, berbeda pendapat, maka mereka kembali kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Qala waraddu ilallahi huwar ruju' ila kitabihi. Kembali kepada Allah maksudnya adalah kembali kepada kitabullah, kembali kepada Al-Quran. Waraddu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi huwar ruju' ila sunnatihi. Dan kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya beliau, yaitu kembali kepada sunnah beliau. Ya. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, maka kita kembali kepada Rasul. Para sahabat dahulu ketika mereka berbeda pendapat dan Rasul alaihi salatu wasallam masih hidup, mereka kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang permasalahan yang mereka perselisihkan. Nah, begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, maka kita kembali kepada sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Qala wa sunnatu lughatan at-tariqah. Adapun sunnah secara bahasa artinya jalan. Wastilahan hiya ma warada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrir. Adapun secara istilah adalah apa yang warid dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang diperoleh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa ucapan, baik itu berupa perbuatan ataupun persetujuan dari beliau alaihi salatu wassalam. Jadi kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, sehingga dalam kita kembalikan ke dalam permasalahan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, ayat ini menunjukkan bahwa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam juga merupakan rujukan bagi kita untuk menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja dengan syarat sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan tadi, dan juga nanti akan dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa sunnah yang dimaksud adalah sunnatus sahihah, sunnah-sunnah yang sahih, ya, yang sahih diriwayatkan dari beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Qala makanatus sunnah. Kemudian beliau menjelaskan tentang kedudukan as-sunnah.
Ya, ini penting bagi kita. Ya, kalau ada muncul pertanyaan, kenapa kok kita mengambil akidah kita dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, maka kita perlu tahu kedudukan as-sunnah itu seperti apa dalam Islam. Qala fasunnatu tafsirul Quran. Maka as-sunnah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia merupakan tafsir Al-Quran. Apa makna as-sunnah ini merupakan tafsir bagi Al-Quran? Ay tubayyinu ma'aniyahu wa maqasidahu. Ya, sunnah itu menjelaskan makna-makna Al-Quran dan apa yang diinginkan oleh Al-Quran. Ya, diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Ini yang menjelaskan adalah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, yang menjelaskannya adalah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, banyak hal ya. Contohnya saja ya, yang paling mudah ya, simple ya. Al-Quran memerintahkan kita untuk sholat. Ya, maka bagaimana kita tahu cara sholat ini? Ya, harus ada takbirnya, kemudian ada bacaan Al-Fatihahnya, kemudian ada rukuknya, ada sujudnya. Apakah ini didapati dari Al-Quran? Jawabannya tidak. Tidak ada tata urutan sholat itu dijelaskan dalam Al-Quran. Lantas bagaimana kita mengetahui tata cara sholat sebagaimana yang kita lakukan sekarang? Ya, dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran itu menjelaskan as-sunnah, sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan Al-Quran. Ini adalah kedudukan as-sunnah terhadap Al-Quran. Bahwa as-sunnah ini menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran. Qala fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yubayyinu lin-nasi ma unzila ilaih. Maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada beliau. Jadi Al-Quran itu bukan hanya sekedar diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, tapi beliau juga diperintahkan untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ayat tersebut. Ya, apa yang diinginkan oleh ayat tersebut, ya, itu dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada manusia. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaika adz-dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl, ya, dalam surat An-Nahl ayat yang ke-44 kata Allah, "Wa anzalna ilaika dzikr." Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim, untuk menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Jadi Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar diturunkan saja, tapi agar Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, ya, kepada manusia. Ya, Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan kepada manusia. Baik. Kemudian kata beliau, wasunnatu aidan tubayyinul Quran, dan as-sunnah juga, ya, menjelaskan Al-Quran. Aitu waddihu mujmalahu, yaitu menjelaskan apa-apa yang masih disebutkan di dalam Al-Quran secara global. Seperti tadi misalnya, perintah sholat, perintah zakat, perintah untuk berpuasa. Ya, ini semua disebutkan di dalam Al-Quran, ya, secara global. Ya, disebutkan di dalam Al-Quran secara global. Ya. Adapun penjelasannya dari mana kita dapatkan? Dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kas-salati wa shaumi wal haji wal zakah, ya, wa ghalibil ahkami allati ta'ti mujmalatan fil Quran tubayyinuha as-sunnatun nabawiyah. Seperti salat, puasa, haji, zakat, dan mayoritas dari hukum-hukum di dalam Al-Quran ta'ti mujmalatan, ya, dia datang secara global. Jadi penyebutannya, ya, hanya secara global di dalam Al-Quran. Ya, tubayyinuha sunnatun nabawiyah, baru kemudian yang menjelaskannya adalah sunnah an-nabawiyah, adalah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Qala wa sunnatu aidan tadullu 'alal Qur'an wa tu'abbiru anhu. Demikian juga, ya, sunnah itu menunjukkan dan mengungkapkan Al-Quran.
Apa maksudnya? Tadullu ala ma dalla alaihi al-Qur'an wa tu'abbiru amma abbarahu anhu al-Qur'an. Yaitu Al-Qur'an itu menunjukkan apa yang diinginkan oleh As-Sunnah itu menunjukkan apa yang diinginkan oleh Al-Qur'an dan mengungkapkan apa yang diinginkan oleh Al-Qur'an tersebut. Ya, jadi jangan salah paham. Ya, sebagian orang mencukupkan diri dengan Al-Qur'an. Ya, bagaimana Anda sholat, bagaimana Anda puasa, bagaimana Anda melaksanakan ibadah haji kalau Anda tidak kembali kepada Al-Qur'an. Ya, kembali kepada Al-Qur'an. Ya, tidak kembali kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus kembali kepada sunnah Nabi Alaihi Wasallam karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang paling paham apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya terhadap ayatnya. Qala fatakunu muwafiqatan lil Qur'an fayakunul hukmu mimma dalla alaihi kitab wa sunnah. Ya, sehingga ya kata beliau di sini fatakunu muwafiqatan lil Qur'an, maka as-sunnah itu pastilah berkesesuaian dengan Al-Qur'an. Dia tidak pernah bercanggah. Dia tidak pernah menyelisih Al-Qur'an. As-sunnah itulah yang selaras selalu dengan Al-Qur'an. Fayakunul hukmu mimma dalla alaihi kitab wa sunnah. Maka hukum itu ditunjukkan oleh kitabullah dan sunnah. Karena sesungguhnya as-sunnah ini dia tidak pernah bercanggah, tidak pernah dia berbeda dengan Al-Quran. Dia selalu selaras dengan Al-Quran. Ka asma'illahi wa sifatihi. Demikian juga dalam permasalahan nama dan sifat. Sehingga apa yang disampaikan oleh Nabi SAW di dalam sunnah beliau ya tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala pada hakikatnya inilah yang diinginkan oleh Al-Quran. Ya, ini juga yang diinginkan oleh Al-Quran. Apa yang disampaikan oleh beliau tidaklah bercanggah dengan Al-Quran, tidaklah berbeda dengan Al-Quran. Maka kata beliau di sini, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, wa ma wasafa ar-rasulu bihi rabbahu azza wa jal minal ahadits as-sihah allati talaqaha ahlul ma'rifah bil qabul wajibal imanu biha kadzalik. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan apa-apa yang disifati oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Rabb-Nya Azza wa Jal, ya, berupa hadits-hadits yang sahih yang diterima oleh para ulama ahlul ma'rifah, ya, orang-orang yang benar-benar memahami tentang hadis, mereka menerima hadis tersebut, wajibal imanu biha kadzalik, wajib bagi kita untuk mengimaninya. Ya, jadi ketika Al-Quran berbicara tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, wajib bagi kita untuk menerimanya. Demikian juga apa yang diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dengan syarat apa? Minal ahadits as-sihah. Hadisnya itu termasuk hadis yang sahih, ya, bukan hadis yang lemah, bukan hadis yang dhaif. Allati talaqaha ahlu ma'rifah bil qabul, yang diterima oleh para ulama-ulama ahlul hadis. Ya, jadi ketika ahlul hadis menerima hadis tersebut, menyatakan kesahihan hadis tersebut, maka wajib bagi kita untuk menerima dan menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa qaluhu wa ma wasafa ila akhirih mubtadaun, khabaruhu qauluhu wajibal imanu biha kadzalik. Maka ucapan Syekhul Islam wa ma wasafa rasulu bihi rabbahu azza wa jal dan seterusnya, ini merupakan mubtada. Ya, ini mubtada. Khabarnya mana? Wajibal imanu biha. Wajib untuk beriman kepadanya. Ini kalimat panjang, mungkin kesulitan bagi seorang untuk mencari khabarnya. Ya. Maksudnya apa yang disifatkan oleh Rasulullah SAW pun, ya, pendek kata bahwa apa yang disifati oleh Rasulullah itu pun wajib bagi kita untuk mengimaninya. Ya, jadi pendek katanya seperti itu. Apa yang disifati oleh Nabi SAW tentang Allah, wajib bagi kita untuk mengimaninya. Kama yajibul imanu bima wasafallahu bihi nafsahu fil Qur'anil Karim. Ya, yaitu kita pun hendaknya beriman dengan apa yang disifati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana apa yang telah disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi sama saja. Ya,
nama dan sifat tersebut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim atau disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau yang sahih, semuanya wajib bagi kita untuk mengimaninya. Ya, wajib bagi kita untuk mengimaninya. Tidak ada perbedaan antara apa yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan apa yang disifati oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah-sunnah beliau. Ya. Kenapa kita hendaknya menerima apa yang disebutkan juga oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Pertama kata beliau, ya, biqaulihi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan tidaklah yang diucapkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam itu dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Ucapan beliau itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya, kenapa kita menerima apa yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang nama dan sifat Allah? Karena beliau tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Ya, itu bukan lahir dari buah pemikiran beliau, tapi dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Qala fa sunnatul lati nataqa biha Rasul sallallahu alaihi wasallam wahyun minallah. Maka sunnah yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengkhabarkan kepada kita tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ini semua adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Qala fa sunnatul lati, sudah selesai ya. Kama qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada engkau Alkitab wal hikmah. Ya, ayat ini menunjukkan bahwa ada dua perkara yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Ya, kami turunkan, yakni Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadamu apa? Alkitab wal hikmah. Ada dua hal yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Ya, kami telah menurunkan, ya, Allah telah menurunkan kepada engkau Alkitab wal hikmah. Fal kitabu huwal Qur'an wal hikmatu hiyas sunnah. Maka Alkitab yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Telah berlalu ulasan tentang, ya, permasalahan ini, bahwa Al-Quran itu turunnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang kedua yang juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, ya, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah. Ini perkara kedua yang diturunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal hikmatu hiya sunnah. Yang dimaksud dengan al hikmah di sini adalah sunnah beliau. Ya, sama dengan apa yang kita sampaikan tadi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak mengatakan dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan. Artinya sunnah beliau juga pada hakikatnya merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala fayajibul imanu bima warada fi sunnah la siyama fi babil i'tiqad. Maka wajib untuk beriman, ya, kepada sesuatu yang telah warid dalam as-sunnah. Ya, sesuatu yang telah ada di dalam as-sunnah. Ya. Wajib bagi kita untuk, ya, beriman kepadanya. Ya. Terlebih lagi kata beliau, hafizahullahu taala, la siyama fi babil i'tiqad, apalagi dalam permasalahan akidah, dalam permasalahan i'tiqad, dalam permasalahan keyakinan. Ya. Karena beliau tidak mengatakan dari hawa nafsunya. Jadi permasalahan akidah yang kita dapati, ya, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dari sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sahihah, ya, ini juga harus kita ambil sama dengan ketika kita mengambil akidah kita dari Al-Quran. Ya, karena itu tadi
apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam ini bukan dari hawa nafsu beliau, tapi wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi SAW tidaklah mengatakan dari hawa nafsunya, hanya saja apa yang beliau sampaikan ini adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Qala fayajib, kemudian kata beliau, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Jadi apa yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya terutama permasalahan akidah, kita diperintahkan untuk apa? Untuk mengambilnya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apa yang dibawa oleh Rasul maka ambillah, terimalah. Ya. Ini perintah kepada kita, termasuk yang dibawa oleh Rasul adalah permasalahan akidah tentunya. Sehingga wajib bagi seorang muslim, selain dia mengambil akidahnya dari Al-Quran, dia juga mengambil akidahnya dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Lakin, akan tetapi kata beliau, labudda fi qabulil hadithi wal imani bihi min thubutihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi ada syaratnya. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada syaratnya. Kalau kita ingin mengambil dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam sebagai akidah dan beriman dengan perkara tersebut, ya wajib bagi kita untuk memastikan thubutihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kebenaran penisbatannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang juga perlu kita perhatikan. Makanya Syekhul Islam mengatakan minal ahadits as-sihah, dari hadis-hadis yang sahih, ya. Bukan hanya sembarangan hadis. Ya, walihada qala Syekhul Islam Syekh rahimahullahu taala minal ahadits as-sihah. Ya, hendaknya akidah itu ditetapkan dari hadis-hadis yang sahih. Wasihah jam'us sahih. Kata sihah ini merupakan bentuk jamak dari kata as-sahih. Qala wal haditsus sahih huwa ma naqalahu rawin adlut tam ad-dabat ya an mithlihi min ghairi syudzud wala illah. Dan yang dimaksud dengan as-sihah, ya as-sihah merupakan jamak dari as-sahih, dan yang dimaksud dengan hadis yang sahih adalah apa yang dinukilkan oleh rawi yang adil, yang sempurna kedobutannya dari rawi yang semisalnya, tanpa adanya syadz dan juga illah. Ini kita menyinggung sedikit ilmu mustalahul hadis, bahwa syarat hadis yang sahih itu ada 5. Ya. Jadi kalau tadi kita katakan kita juga mengambil akidah kita dari hadis yang sahih, maka apa itu hadis yang sahih? Hadis yang sahih adalah hadis yang terkumpul padanya 5 syarat. Ya. Kalau tidak terkumpul padanya atau hilang darinya salah satu syarat yang kita sebutkan, maka dia tidaklah termasuk ke dalam hadis sahih. Kata beliau kemudian, fahuwa majtama'a fihi khamsatu syurut. Yang dimaksud dengan hadis yang sahih adalah hadis yang terkumpul padanya 5 syarat. Ya. Jadi tidak sembarang hadis. Tidak sembarang hadis kemudian kita terima, kita jadikan patokan bagi kita dalam beragama. Ini satu kesalahan, ya. Apalagi dalam permasalahan akidah. Kita sering kaum muslimin mereka bermudah-mudahan dalam menyampaikan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa mengecek keabsahannya. Ketika melihat ada ucapan yang bagus dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya sudah, katanya ini hadis Nabi, disebarluaskan. Ya, padahal hadisnya adalah hadis yang lemah. Ya, memang para ulama mereka sebagiannya atau jumhur para ulama mengatakan bahwa boleh beramal dengan hadis yang lemah dalam bab fadhail a'mal dan disertai dengan syarat-syarat lainnya. Tapi bukan berarti kemudian kita seenaknya saja menyebarluaskan hadis. Nah, ya dicek terlebih dahulu kesahihannya. Ya. Maka dalam permasalahan akidah, hadis yang dipakai hendaknya hadis yang sahih. Ya.
Dan hadis yang sahih kata beliau, majtama'a fihi khamsatu syurut. Hadis yang sahih kata beliau adalah hadis yang terpenuhi padanya 5 syarat. Ya, walaupun antum tidak mempelajari ini secara detail, setidaknya antum tahu ya apa itu hadis yang sahih. Kita sering mendengar hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh si fulan, disahihkan oleh Syekh Albani. Misalnya, ya disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Apa makna hadis yang sahih? Itu hadis yang terkumpul padanya 5 syarat. Syarat yang pertama kata beliau, ya, adalah turwah. Ya, rawi hadisnya itu haruslah ya adil. Ya, adil. Yang dimaksud dengan adil di sini adalah sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya adalah orang-orang yang menjaga ketakwaannya. Dia seorang muslim, ya dia pertama dia seorang muslim, kemudian menjauhi perbuatan yang fasik, kemudian dia menjaga muruahnya, menjaga kehormatan dirinya. Ya, ini adalah rawi yang adil. Jadi nggak sembarangan ya orang membawa hadis Nabi SAW, bukan sembarang orang. Ya, dari sisi agama dia memiliki ketakwaan, orang yang bertakwa, orang yang soleh, ya, yang tidak mudah melakukan perbuatan dosa. Baik. Kemudian yang kedua, dhabtuhum. Perawinya itu harus dobat. Ya, dobat ini apa? Kuat hafalannya atau dia menjaga kitabnya, menjaga kitab hadisnya. Ya, jadi misalnya seorang rawi dia baru diterima hadisnya kalau dia kuat hafalannya. Dia mendengar dari gurunya kemudian dia hafalkan tanpa ada yang luput. Atau kalau misalnya dia tidak kuat hafalannya, tapi dia menulis apa yang diucapkan oleh gurunya, kemudian dia jaga apa yang dia tulis dari gurunya tersebut sehingga tidak mengalami perubahan. Ya, yang pertama tadi disebut sebagai dobat sodar, ya, yang kedua disebut sebagai dobat kitab. Artinya apa? Dia benar-benar menjaga hadis Nabi SAW, baik itu melalui hafalannya yang kuat atau melalui penulisan. Ya, kalau dia tidak memiliki hafalan yang kuat, demikian juga kitabnya dia tidak dia jaga, ya terjadi perubahan di sana sini, maka hadisnya bukanlah hadis yang sahih. Kemudian yang ketiga, ittisalus sanad, sanadnya bersambung. Ya, sanadnya harus bersambung. Ya, satu sama lain. Jangan kemudian ada keterputusan. Misalnya seorang atba'ut tabi'i, ya atba'ut tabi'i meriwayatkan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya, atau seorang tabi'i atau tabi'i meriwayatkan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sanadnya terputus ini namanya, karena tabi'i tidak bertemu dengan Nabi Alaihi Wasallam. Atau seorang atba'ut tabi'i meriwayatkan dari Nabi Alaihi Wasallam, ini lebih parah lagi, disebutkan oleh para ulama sebagai hadis yang mu'dal. Hadis yang mu'dal, ini saqata anhu rawiyan, yang jatuh dari sanadnya 2 orang rawi. Jadi ada keterputusan, 2 rawi yang hilang. Harusnya atba'ut tabi'in dia meriwayatkan dari tabi'in, kemudian meriwayatkan dari sahabat, baru sahabat meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka syarat yang ketiga adalah ittisalus sanad. Sanadnya harus bersambung. Kemudian yang keempat, salamatuhu minal illah. Minal illah. Kemudian dia selamat dari illah, dari penyakit. Ya. Ada babnya khusus ya dalam ilmu mustalahul hadis. Kadang-kadang hadisnya itu secara zahir tampaknya sahih, tapi ternyata ada cacatnya, dan cacatnya itu tersembunyi. Maka cacat yang tersembunyi ini disebutkan oleh para ulama sebagai illah. Ya. Qala salamatuhum minasyudzudz. Kemudian yang kelima, selamat dari syadz, keganjilan. Ya, syadz ini disebutkan oleh para ulama mukhalafatu thiqat atau mukhalafatul maqbul liman huwa aula minhu. Penyelisihan seorang rawi yang makbul, yang diterima periwayatannya terhadap orang-orang atau rawi-rawi lain yang lebih kuat, atau rawi-rawi lain yang lebih banyak jumlahnya. Dan tentunya saya nggak bisa memahamkan antum, ini bukan majelisnya mustalah ya. Kalau mau ikut mustalah nanti sore,
tiap hari Rabu ya jam 4 sore sampai menjelang maghrib insyaallah kalau mau ikut. Kita bahas kitab Taisir Mustalahul Hadis karya Syekh Mahmud Tohan. Ya, tapi ini pelajaran akidah, intinya antum tahu bahwa akidah yang benar itu diambil dari hadis yang sahih. Syarat hadis sahih 5 ini. Pertama, perawinya harus adil. Kemudian yang kedua, perawinya harus dobat. Kemudian yang ketiga, sanadnya bersambung. Keempat, selamat dari illah. Dan yang kelima, selamat dari syudzud atau keganjilan. Baik. Wa qauluhu wa talaqqaha ahlul ma'rifah. Dan hadis tersebut diterima oleh para ulama. Ai qabilaha wa akhadha biha ahlul ilm bil hadis. Fala ibrata bi ghairihim. Yang hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang diterima dan diambil oleh para ulama ahlul hadis. Ya, jadi nggak sembarangan, tadi kita sudah sebutkan. Ya, harus ada rekomendasi, ada filter dari ulama ahlul hadis. Kalau mereka mengatakan, oh hadis ini nggak bisa dipakai, nggak bisa kita jadikan patokan dalam akidah. Jadi dia harus ada pernyataan bahwa hadis tersebut diterima oleh ahlul hadis. Qala thumma dzakara Syekh amthilatan mimma warada fi sunnati min sifatillahi azza wa jal. Kemudian setelah itu, yani setelah menjelaskan tentang kedudukan as-sunnah dan wajibnya kita mengambil akidah kita dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun mulai menyebutkan satu persatu ya penetapan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dari as-sunnah. Faqal, kemudian beliau mengatakan ya, famin dzalika mithla qaulihi yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Dan diantaranya adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rabb kita itu turun ke langit dunia. Ya, turun ke langit dunia. Maka ini insyaallah yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita akan masuk ke dalam pembahasan hadis-hadis yang membahas tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah hadis nuzul. Ya, nuzulul ilahi ila sama'id dunya ala ma yaliku bi jalalih. Penetapan ya turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian juga kita akan bahas bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yafrah wa yadhaq. Allah itu merasa gembira dan Allah Subhanahu wa taala itu tertawa. Nah, mungkin ini aneh pada telinga sebagian orang, tapi demikianlah yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib bagi kita untuk mengimaninya. Insyaallah ini akan menjadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang, di pertemuan esok hari insyaallah. Ya, barang siapa yang ingin mengikuti kajian akidah dasar ya akidah al-wasithiyah, hendaknya ya bersiap-siap insyaallah jam setiap hari Senin sampai hari Kamis kita akan adakan kajian ini ya dari pukul 5.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, atau pukul 6.30 IM waktu Kuala Lumpur biidznillah taala. Ya, setiap Senin sampai hari Kamis. Jam 5.30 pagi waktu Indonesia Barat atau jam 6.30 waktu KL. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk berakidah dengan akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah sampai kematian datang menyebut kita. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.